warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmihun, saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPA. Model-model pembelajaran IPA. Pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam perencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Cardy dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain, model pembelajaran merupakan sosional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamia dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas, memiliki perangkat bagian model, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA, yaitu ada 3: problem based learning, project based learning, discover learning atau inquiry. Model discovery inquiry learning, model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, previsi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut konversi proses, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles into meaning. Langkah-langkah model discovery inquiry learning, yaitu ada 6. Sintaks langkah-langkah model discovery learning: 1. Pemberian rangsangan, 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan, 5. Pembuktian, 6. Menarik kesimpulan atau generalisasi. Model-model pembelajaran problem based learning PBL itu ada 2. Pertama, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungannya untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. 2. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking skill HOTS, keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik model PBL itu ada 7. Pertama, karakteristik yang tercapai dalam PBL menurut dalam Amir antara lain itu 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif menunjuk majemuk. 4. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar sendiri.
6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan 7. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tandogan 2 antara lain: A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan pengendalian diri peserta didik. C. Memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam. C. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. D. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. E. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. F. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. G. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. H. Mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. I. Memotivasi pembelajaran. J. Peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. K. Pembelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Model pembelajaran Project Based Learning. Model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJBL. A. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. B. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. C. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. D. Melatih kemampuan berpikir kreatif. E. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Penerapan Project Based Learning. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah disesuaikan menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. D. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, melainkan diselesaikan 3-4 pertemuan. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkat hasil belajar. E. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. F. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Model pembelajaran IPA lainnya itu ada 3: model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Model pembelajaran kontekstual itu ada 2. Pertama merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. 2. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata.